Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Report kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, saya mawon. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke langkah berikutnya ya. Kemarin kita sudah bahas tentang review modul yang sebelumnya. Nah, kita ini sudah masuk ke modul yang ketiga, kesehatan dan gizi. Kita sudah masuk yang sesi pertama ini Bu, tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Gitu Bu. Nah, ini ternyata saya akan menyampaikan bahwa ternyata anak tinggi, cerdas dan sehat itu dimulai sejak dalam kandungan Ibu. Ini saya akan tunjukkan bagaimana Ibu bisa memiliki kehamilan yang sehat. Kita akan nonton film bersama. Siap Ibu? Siap Bu. Siap ya. Nanti jenengan monggo dilihat terus dipahami. Nanti kalau ada pesan-pesan penting sambil diingat. Nonton ya Bu? Nggih Bu. Monggo, ini filmnya. Kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakal tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kecil ini ya? Ya pasti dong Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat aja deh. Ibu kan tahu ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu wanita yang cantik. Jadi anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita Bu. Tapi kan ya, anak Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh. Masa sih Bu? Iya ya. Oh ya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Ayah nggak ngerti. Bukannya nggak ngerti Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak? Maksudnya ayah, bu bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin apa? Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pintar. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, aku ledek aja ya. Gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan, dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusui dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan, berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya Bu yang harus saya perhatikan?
perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan pelampiasan insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun, dan dengan air mengalir. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya Ibu atas informasinya. Saya pulang dulu. Iya, Terima kasih ya Bu. Oke, matur nuwun Bu. Tadi sudah diperhatikan nggih. Nggih. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tepuk semangat dulu yuk Bu. Sareng-sareng nggih. Nggih. Iya, tepuk semangat. 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 Iya. Oke Bu, tadi setelah melihat film ini, kira-kira pesan apa Bu yang jenengan ingat? Monggo, siapa ya Bu? Yang pertama Bu. Kula Bu. Monggo Bu Tini nggih. Nggih. Monggo. Pesane niku Bu, orang tua khawatir kalau anaknya tidak tumbuh tinggi dan tidak cerdas. Nggih, tadi di situ diperankan sama Bu Tia dan Pak Yudi, ganteng dan cakep ya Bu ibunya Nggih. ya. Nggih. Jadi memang khawatir kalau anaknya ternyata tidak tumbuh tinggi, takut pendek kayak anak di tetangganya itu nggih. Dan Nggih. harapannya juga anaknya bisa tumbuh dengan cerdas. Ngoten nggih. Nggih. Gitu. Terus ada lagi Bu yang lain Bu. Wonten Bu. Monggo sinten Bu Wulan nggih. Nggih. Monggo Bu Wulan. Niku Bu, katane Bu Bidan, gizi harus terpenuhi dimulai sejak bayi di dalam kandungan atau 2 tahun. Kurang lebihnya 1000 hari pertama kehidupan. Oke, gitu. Tadi Bu Bidan menjelaskan kalau ternyata pemenuhan gizi pada bayi itu dimulai dari sejak dalam kandungan. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari dalam sejak kandungan, bukan setelah bayi lahir. Ngoten nggih? Nggih. Terus ada lagi yang ketiga. Sinten iki? Wonten Kula, malih? Bu. Oh nggih, monggo Bu Nurul. Nggih. Ada 2 Bu. Nggih. Ibu hamil perlu periksa kehamilan secara rutin di puskesmas atau posyandu. Nggih, terus Kalau bayinya perlu diperiksa secara rutin di posyandu Bu. oke, jadi ternyata ibu hamil itu perlu mengakses layanan kesehatan secara rutin, nggih, Nggih. untuk memantau perkembangan dari bayinya. Itu bisa di puskesmas, nggih. Nggih. Kalau bayinya yang sudah lahir juga perlu pemeriksaan secara rutin juga di posyandu, nggih. Leres, luar biasa ya ibu-ibu yang sudah berani menjawab, nggih. Kita Nggih. kasih tepuk hebat dulu, nggih. Tepuk hebat. 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 Nggih, ngoten. Matur nuwun. Kita setelah tadi penjelasan dari film bagaimana kita mengetahui kehamilan yang sehat itu seperti apa, kita akan masuk ke dalam ternyata pentingnya gizi di dalam ibu hamil. Itu nggih Bu. Nggih. Jadi ternyata 1000 hari pertama kehidupan itu terkait dengan perkembangan si janin tersebut ya, sehingga nanti keluar menjadi bayi yang sehat. Nah, ternyata ibu hamil ini harus memperhatikan gizi. Nah, bagaimana kalau misalnya kekurangan gizi? Inilah dampaknya nggih Bu. Bisa dilihat ya Bu, di flip chart ini ada gambar proses kehidupan yang ada di manusia. Ya. Ini ada yang pertama, ada siapa ini Bu? Bayi Bu. Oke, bayi. Bayi ini lahir dari ibu yang kekurangan gizi. Nah, ini dampaknya seperti apa Bu? Monggo dibaca Ibu. Mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit Bu. Jadi bayi yang keluar dari ibu yang kekurangan gizi ini bisa berdampak pada berat badannya rendah Bu. Jadi pertumbuhannya rendah ini dari berat badan rendah, kemudian balita memiliki daya tahan tubuh juga yang rendah. Akhirnya mengakibatkan mudah sakit.
Nggih? Nggih. Iya, jadi terus dari proses bayi ini menuju kemana Ibu? Ke anak, Bu. Iya, anak ini gimana Bu? Monggo dibaca. Gangguan pertumbuhan anak pendek atau stunting. Tinggi badan anak di bawah standar anak seusianya, Bu. Iya, jadi karena bayinya tadi itu sudah mengalami pertumbuhan yang rendah, sehingga waktu anak itu akan terganggu juga pada tinggi, karena tingginya tidak sesuai dengan standar anak usianya. Begitupun dengan berkurangnya kecerdasan. Akhirnya muncullah yang namanya stunting. Gitu. Ada anak-anak yang mengalami stunting tersebut. Gitu, Ibu. Jadi salah satu penyebabnya itu dari kekurangan gizi. Dan setelah menjadi anak ini terus menuju ke proses apa, Ibu? Remaja, Bu. Oke, ini kenapa, Ibu? Kesulitan belajar, prestasi di sekolah rendah, Bu. Iya, karena dari anak balita, nggih, kemudian menuju ke anak remaja, nggih. Remaja ini berarti anak-anak yang sekolah, gitu, Ya, nggih. Bu. Kemampuan belajarnya akhirnya terganggu, Bu. Prestasi di sekolahnya juga akan menurun seperti itu. Tidak mampu juga untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, gitu, nggih, Bu. Nggih. Kalau biasanya ada anak-anak yang aku sekolah Pak SMP baik gitu, atau SMA aja gitu, nggak mau kuliah, wis malas mikir atau wis nggak kuat mikir kayak gitu. Ada juga kayak gitu nggak Bu? Ada, Bu. Nonton nggih kayak gitu ya, itu salah satunya dari kekurangan gizi. Nonton nggih. Terus ini setelah dari remaja menuju ke proses Dewasa, Bu. Di dewasa ini kenapa Bu? Di sini terlihat apa Bu? Gangguan kesehatan pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja, Bu. Oke, jadi pas proses di dewasa ini karena gizinya juga rendah, kemudian ada gangguan kesehatan. Oke, gangguan kesehatan bisa macam-macam, Ibu. Ini di sini salah satunya contohnya batuk, nggih, kayak gitu, nggih. Terus kemudian dari gangguan kesehatan pendidikan rendah tadi menyambung dari kesulitan belajar, prestasi di sekolahnya rendah, menurun sehingga dia tidak mampu untuk mencapai pendidikan yang tinggi. Akibatnya apa gitu kan? Akhirnya tidak mampu mencari pekerjaan yang layak sehingga penghasilannya rendah. Betul nggih? Terus kemudian setelah proses dewasa ini terus masuk ke mana Bu? Proses keluarga, Bu. Proses keluarga, nggih. Kalau laki-laki nantinya akan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah, nggih. Itu terkait dengan tadi pekerjaannya yang tidak layak sehingga penghasilannya rendah akan berakibat kepada istrinya yang hamil, gitu nggih. Istrinya yang hamil akhirnya apa Bu? Tidak terpenuhi, tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan bergizi pada istrinya yang sedang hamil, dan kemudian layanan kesehatan pun tidak maksimal diterima oleh istrinya, sehingga ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Proses ini akan akhirnya berulang kembali kepada yang nanti mengakibatkan bayi ini kekurangan gizi. Nonton ya Bu? Jadi kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi. Nonton ya saat lahir. Bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat pastinya akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. Itu Bu, buat semangat biar ingat, saya punya satu tepuk, yaitu tepuk ibu dan anak. Oke, ikuti saya nih Bu. Tepuk ibu dan anak. Ibu sehat, anak kuat, anak cerdas, anak tinggi. Materinya bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan kalau jenengan nanti hamil lagi. Mau nih Bu, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.